hadirin, para jamaah dan para santri Al-Qadar rahimakumullah. Sedikit melanjutkan dari apa yang beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas, yaitu tentang siswa-siswi yang melakukan dance atau menari atau joget itu. Maka barangkali perlu saya sampaikan hal yang masih berkaitan dengan itu, yaitu adalah batasan aurat, baik batasan aurat laki-laki ataupun perempuan. Aurat ini penting karena apa? Karena aurat itu adalah termasuk syarat sahnya sholat. Jadi ini harus kita ketahui semua, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Apa sih aurat itu? Aurat itu adalah sesuatu hal yang dilarang untuk dilihat atau diperlihatkan. Nah, jadi aurat itu adalah sesuatu hal yang dilarang untuk dilihat atau bahkan diperlihatkan. Menurut Imam Syafi'i, batasan aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Menurut Imam Abu Hanifah, batasan aurat itu adalah seluruh badannya kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya, dan kedua telapak kakinya. Jadi ada hal-hal barangkali yang sedikit berbeda, namun kita tinggal pilih mau yang mana. Kalau laki-laki enak, batasan auratnya adalah dari udel itu pusar ya, pusar sampai lututnya. Itu enak, laki-laki sudah gampang, jadi nggak ribet. Tapi meskipun tidak ribet, banyak masih kaum muslimin, para laki-laki ini jarang atau kurang memperhatikan auratnya. Jadi sering masih pakai celana atau katok gemes ya. Nah, sekarang itu anak nom-noman, arek nom-noman itu kalau nyangkruk pakai kaos, pakai celana gemes. Apa celana gemes itu? Jadi celana pendek sing tinggi itu, sepaha, setengah paha itu kan. Jadi wis ireng, bluseng, gudiken, kok ya pede gawe celana wendek kayak gitu terus pakai sepatu. Nah, itu arek nom-noman Surabaya, Darjo dan sekitarnya itu lagi ngetren seperti itu. Jadi meskipun batasan aurat laki-laki itu simpel, tapi banyak sekali yang masih kurang menerapkan, kurang mempraktekkan. Jadi untuk para santri, para jamaah yang laki-laki, yang baik, yang masih muda atau yang sudah tua, harap diperhatikan. Jadi batasnya adalah pusar sampai lutut. Jadi misalkan santri ini misalnya mek nggawe sarung tok, wis pokoknya dari pusar sampai lutut gitu, nah itu sudah bisa sholat ya. Jadi gak usah kayak kelamben ngono, gak apa-apa, sudah sah. Tapi gak sopan, kok diarani wong gendeng ya. Mosok sholat gak gawe kelambi, tapi sah. Kalau dikatakan sah, tapi gak sopan, kurang adab, kurang etika. Mosok sembahyang gak gawe kelambi ya. Jadi nanti kalau para santri ini, para mahasantri juga, para jamaah, jadi misalkan kalau olahraga, misalkan katakanlah olahraga goes ya, pakai celana pendek mungkin gak apa-apa, tapi pakai inner pants, jadi semacam pakai legging gitu. Nah, 3/4, atau yang paling enak ya pakai pakai celana training aja, baik yang training panjang atau 3/4 itu sudah aman. Baik main bola misalkan, nah main bola kan celananya gemes itu kan, nah agak cekak, kalau bahasa Jawanya itu cekak, jadi celananya cekak. Nah kalau mau pakai celana cekak gitu tapi dipakein inner pants, jadi ada pakai semacam celana legging gitu yang 3/4, itu bisa main volley, main sepeda,
renang atau berbagai aktivitas olahraga misalkan. Nah itu laki-laki sering kurang memperhatikan batasan auratnya, sehingga dari yang mudah itu, yang gampang itu masih sering diteledori. Apalagi yang perempuan, yang mana perempuan itu hampir seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah sekarang ini lagi ngetren, tren fashion hijab itu yang rodok aneh. Anehnya gimana? Jadi pakai jilbab, pakai hijab, tapi telinganya kelihatan, atau telinganya tertutup sedikit, telinganya biar kelihatan antingnya, sehingga kadang-kadang sedikit rambutnya kelihatan, kemudian lehernya masih kelihatan. Sedangkan rambut, telinga, dan leher ini adalah masih batasan aurat yang mana harus masih ditutupi. Sedangkan tren fashion hijab sekarang itu ada yang seperti itu, yang masih memperlihatkan sedikit telinganya, kemudian lehernya masih kelihatan. Belum lagi juga pakai baju yang lengannya itu 3/4. Jadi jamnya, perhiasannya, gelangnya itu masih terlihat, sedangkan harusnya wanita itu harusnya menutup auratnya sampai pergelangan tangan. Begitu juga roknya, celananya sekarang ini ngetren juga, roknya atau celananya itu 3/4. Jadi koyok celananya wong lanang cingkrang 3/4 banyak sekarang. Jadi jilbaban tapi bajunya itu lengannya 3/4, kemudian roknya atau celananya itu 3/4, sehingga sebagian betisnya itu terlihat. Nah itu masih belum memenuhi syarat untuk menutup aurat. Apabila auratnya terlihat, otomatis berdosa. Makanya ini para santri Al-Qadar di sini kami terapkan bahwa jilbabnya pasti panjang, menutupi dada. Kemudian otomatis ya pakai baju terusan seperti itu, kemudian diwajibkan pakai kaos kaki yang panjang. Karena apa? Seringkali kalau naik motor dibonceng sama orang tuanya, nah itu roknya itu tersingkap sampai hampir lutut. Biasanya kalau naik motor itu kan, nah tersingkap sampai lutut sehingga kakinya terlihat semua. Nah, makanya selain pakai kaos kaki yang panjang juga diwajibkan memakai daleman celana panjang. Lah kalau males pakai daleman celana panjang, maka pakai kaos kaki yang panjang sampai paha sini, kan ada itu. Nah, jadi itu sudah aman itu. Nah, sekarang ini kadang-kadang sering masih beberapa santri itu kalau hujan itu kaos kakinya dilepas, baru dipakai ketika di dalam pesantren atau di dalam masjid. Padahal dari rumah ke sini itu kakinya, auratnya masih terlihat. Lagi mana Ustadz kehujanan? Nggak apa-apa kehujanan. Yang basah adalah kaos kakinya kan. Lebih baik kaos kakinya kehujanan daripada auratnya kelihatan. Kan bisa sambil bawa kaos kaki cadangan. Jadi yang basah itu nanti dilepas, kemudian pakai kaos kaki cadangan. Ribet Ustadz? Nggak apa-apa ribet. Ribet sedikit daripada harus menanggung dosa. Ini harus diperhatikan. Oke. Nah, masih ada beberapa. Kemudian kalau kita sudah mantep gitu ya, mantep, barangkali beberapa muslimah itu yang baru menggunakan hijab kemudian sudah mantap, maka hendaknya janganlah mengunggah foto-foto yang lama. Mungkin zaman muda dulu masih belum pakai hijab, atau dulu zaman masih ketika baru nikah, nah itu belum pakai jilbab, kemudian diposting di media sosial. Maksudnya itu ingin mengingat masa lalu, ingin melihat memorable, mengingat masa lalu. Oh aku dulu tuh kayak gini, tapi diposting di media sosial, sehingga apa? Orang lain yang bukan mahram ikut melihat aurat kita yang zaman dahulu. Jadi yang seharusnya bisa kita tutup, bisa kita simpan untuk diri kita dan keluarga kita yang masih mahram, tapi malah justru kita unggah di media sosial. Jangan, wes nggak perlu yang diunggah, yang diposting, cukup yang
menutup aurat gitu. Nah, kemudian ini khusus untuk wali santri Al-Qadar. Jadi kami di sini sebagai gurunya, sebagai ustadznya itu sudah mendidik sedemikian rupa kepada putri-putri panjenengan untuk sadar sejak dini untuk bisa dan mau menutup auratnya. Dan alhamdulillah banyak, alhamdulillah hampir 95% itu taat untuk mau menutup auratnya secara kafah, baik di rumah, baik di sekolah, baik di pesantren, itu secara kafah. Tapi terkadang masih ada kecolongan 1-2, itu malah justru orang tuanya yang memposting putrinya tidak menggunakan jilbab, kemudian diposting di media sosial. Lah ini kan cilaka 12 namanya. Apa cilaka 12 itu? Nah, itu cuma istilah. Jadi anaknya sudah baik-baik berjilbab, menutup aurat, tapi ada kalanya ketika entah pergi kemana atau acara apa tidak berjilbab, dibiarkan, tidak diingatkan. Sudah dibiarkan, tidak diingatkan, kemudian diabadikan dengan foto. Sudah difoto kemudian diunggah di media sosial. Padahal ini statusnya adalah santri. Bukan hanya santri, tapi santri penghafal Al-Quran. Kok bisa ada santri putri penghafal Al-Quran lepas jilbab tidak diingatkan? Tidak diingatkan, kemudian difoto, kemudian diabadikan, kemudian diposting di media sosial, sehingga banyak orang yang melihat, bahkan gurunya, bahkan ustadznya juga ikutan melihat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kami di sini mengingatkan sekali lagi kepada para kaum muslimin, muslimat, para laki-laki, para perempuan untuk lebih sadar, lebih aware terhadap auratnya masing-masing. Kalau laki-laki batasannya adalah dari udel, pusar sampai lutut, maka yang mudah itu ayo dilaksanakan, jangan sampai diabaikan. Gampang kok menjaga auratnya para laki-laki, nggak susah. Nggih, saged nggih, saged para jamaah niki mengingatkan putra-putrinya, cucu-cucunya sejak dini. Kalau masih kecil belum balik nggak apa-apa, tapi sudah mulai diajarkan bahwa batasan auratnya kalau laki-laki sini sampai sini, jadi sudah mulai terbiasa. Begitu juga perempuan, batasan auratnya secara umum adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Apa nggak boleh ikutan tren fashion hijab yang sekarang? Ya silahkan, ikuti tren hijab yang ada sekarang yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai ngikutin yang masih memperlihatkan telinganya, masih memperlihatkan sedikit rambutnya, bahkan memperlihatkan masih lehernya, sebagian tangannya, karena trennya sekarang adalah baju yang lengan 3/4. Kemudian jangan sampai menggunakan celana atau rok yang tingginya sampai 3/4 kaki. 3/4 itu bisanya dipakai laki-laki. Lah kok ini perempuan malah ngikutin trennya laki-laki? Gak usah, itu masih aurat. Maka kita jangan umbar aurat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang memberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma aurat kita kepada orang lain. Dan jangan sampai kita mendawamkan, melantunkan istilah kalau kita misalkan masih belum mau menutup aurat kita. Nah, ini kalimat ini sering sekali dilontarkan oleh para perempuan, bahwa aku masih belum siap berhijab, yang mau aku hijabi adalah hatiku sendiri, hatiku dulu. Nah, ini gimana? Nanti kalau khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gimana? Kalau hatinya ditutup langsung sama Allah gimana? Dikunci hatinya, karena maunya adalah yang dihijabi adalah hatinya. Kalau kena ayat ini gimana? Khatamallahu ala qulubihim, hatinya yang ditutup sama Allah, dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kewajiban seorang muslimah adalah menutup auratnya. Itu kewajiban, bahwa panjenengan yang barangkali yang melihat para muslimah yang masih belum berhijab, belum menutup auratnya secara sempurna,
Tidak perlu mengatakan bahwa aku ingin menghijabi hatiku dulu. Tidak perlu seperti itu. Itu malah bisa menjadi potensi dosa jariyah. Karena istilah ini dulu seingat saya dipopulerkan oleh para public figure, para artis. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang ngefans, orang yang mengidolakannya. Nah, ini malah menjadi dosa jariyah dengan istilah kita, dengan kalimat kita. Ya cukup dengan mohon maaf, aku masih belum siap, ya sudah. Gitu saja. Tidak perlu ditambahi bahwa aku ingin menghijabi hatiku dulu. Tidak perlu. Itu sudah merupakan kewajiban daripada seorang muslimah. Jika belum siap, ya sudah, katakan saya masih belum siap. Tidak perlu dikasih embel-embel hatiku dulu yang ingin aku hijabi. Bahwa ada barangkali oknum kok banyak, misalkan perempuan yang berhijab tapi masih sifatnya, sikapnya masih kurang pas, yaitu adalah proses untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga para kaum muslimin, muslimah, laki-laki, perempuan bisa menutup auratnya secara kafah, sehingga kita tidak menyebarkan, tidak memperlihatkan aurat kita, yang mana aurat kita itu adalah hal yang dilarang untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram kita.